Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Miftah, bagaimana pencarian terkini terhadap jaringan teroris Santoso? Ya, selamat siang Punca. Sampai siang ini proses pencarian terhadap Santoso dan kelompok terduga teroris di pedalaman Poso masih terus dilakukan. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi berkaitan dengan sampai sejauh mana kedekatan atau peluang penangkapan ini, karena sejauh informasi yang saya terima, penangkapan terhadap Santoso dan kelompok utama yang menjadi satu kelompok dengan Santoso ini masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Nah, sebenarnya dari paket yang tadi kita putar di CNN Indonesia, bahwa kita bisa melihat bahwa kelompok Santoso ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk diburu. Namun tidak banyak yang tahu sebenarnya bagaimana dan apa yang kemudian membuat Santoso begitu dicari oleh pihak kepolisian dan tentara bahkan untuk dilibatkan dalam operasi saat ini. Kenapa kemudian Santoso bisa begitu kuat menjadi magnet dari kaum radikal yang ada di Indonesia terutama, bahkan juga ada beberapa pendukungnya yang berasal dari Tiongkok. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan sosok Ustadz Adnan Arsal yang juga pernah menjadi bapak, bahkan dianggap bapak oleh Santoso di saat konflik Poso beberapa tahun yang lalu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sebenarnya Santoso ini bisa sebegitu kuat menjaga keyakinannya sehingga sampai melakukan perlawanan hingga ke kawasan-kawasan hutan di pedalaman Poso, Ustadz? Saya sungguh mengetahui bahwa beliau ini adalah sosok pemuda di masa kerusuhan antar agama, dan beliau adalah orang yang banyak korban keluarganya, termasuk Basri dan Andi Ipong yang sudah bebas sekarang. Dan beliau ini merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia belum seperti apa yang diharapkan, karena masih banyak korban yang belum tersentuh dengan hukum pada masa itu. Di masa-masa akhir setelah kerusuhan itu, mereka ini menjadi DPO daripada kepolisian, khususnya Densus 88, sehingga mereka merasa terancam nyawanya dan lari ke hutan menyelamatkan nyawa. Dan ini merupakan suatu hal yang dinilai oleh orang-orang yang seide berjuang pada masa itu, bahwa ini adalah peluang bagi mereka untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa bagaimana menegakkan hukum di Indonesia. Nah, untuk itu inilah menarik minat bagi mereka untuk berjuang menurut keyakinan mereka ini adalah perintah agama. Ya, artinya unsur dendam itu masih sangat kental ya Ustadz terhadap jalannya gerakan Santoso selama ini. Ya, untuk itu dengan rasa dendam yang belum terselesaikan itu, mereka merasa bahwa untuk membela darah kaum muslimin itu ya mesti mereka memperlihatkan kepada anak bangsa ini bahwa darah tidak dikeluarkan dengan cara gratis seperti itu. Ya, Ustadz secara pribadi berinteraksi bertahun-tahun dengan Santoso, Basri. Apa penilaian Ustadz secara pribadi Santoso bagaimana? Apakah kemudian ada indikasi Santoso bisa melakukan perlawanan sesengit ini sehingga diburu oleh ribuan tentara dan polisi saat ini? Kalau kita melihat bahwa mereka inilah sebenarnya sekelompok yang tidak terlalu signifikan untuk dikatakan suatu kekuatan yang besar. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa dan darahnya, dan menurut keyakinan mereka ini adalah ideologi dan yang mereka yakini kebenarannya, maka beliau tidak gentar dan melakukan hal itu adalah merasakan keyakinannya. Ya, nah untuk itu apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan menarik minat daripada orang-orang yang sepaham dengan dia untuk bisa saling berkesinambungan masuk ke dalam. Apalagi DPO itu semakin berkesinambungan, tentunya mereka makin bertambah kekuatannya di dalam. Karena DPO yang dikejar pasti lari ke hutan. Ustadz, terakhir, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah? Bahkan mungkin ada himbauan dari Ustadz untuk Santoso. Karena Ustadz beberapa waktu yang lalu sempat menawarkan moratorium penangkapan, sehingga Santoso bisa dipanggil kembali ke wilayah Poso untuk kemudian dilakukan proses hukum tanpa harus ada berdarah-darah. Bagaimana? Saya sungguh berkeinginan sekali sebenarnya, dan ini sudah saya menyampaikan berkali-kali baik kepada pemerintah pusat maupun para intelijen, bahwa untuk menyelesaikan persoalan Poso itu beratur hukumnya sebenarnya persoalan masa lalu itu sungguh banyak korban umat Islam, dan saya mendorong agar supaya Santoso ini diberikan pengampunan atau amnesti oleh negara. Dan ini masih berupa wacana dan himbauan semata, belum sampai kepada
Santoso yang sekarang sementara di hutan. Kalau itu mungkin sampai, ya mungkin mereka bisa berpikir ke arah itu. Mari kembali ke pangkuan negara Ibu Pertiwi ini dan kita bersama-sama mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendasar untuk kehidupan umat dan bangsa ini. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga Poso masih tetap aman dan tanpa ada pertumpahan darah di kawasan tersebut. Ya, Punca, memang harapan-harapan dari Ustadz Adnan Arsal ini sebenarnya sudah diungkapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sekitar 2007-2011 Ustadz Adnan Arsal sudah menyampaikan ini kepada beberapa kawan dia di Jakarta untuk menyampaikan bahwa ada solusi yang lebih praktis untuk menyelesaikan konflik ini. Namun karena ini sudah terlalu panjang dan sudah terlanjur Santoso melakukan gerakan-gerakan yang kemudian sampai menewaskan polisi dan tentara dalam kelompoknya ini yang kemudian membuat masalah ini menjadi rumit, dan operasi yang sudah dilakukan sejak awal, dan ada 10 operasi yang sudah dilakukan dengan melibatkan begitu banyak tenaga dan biaya. Namun sampai hari ini prosesnya belum tuntas, dan ini yang kemudian menjadi hal berlarut-larut. Pangeran, Punca. Oke, baik. Terima kasih Miftah Farid atas laporannya.